symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. Every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang semalam tentang sholat saraf. Namun sebelum itu, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Ade Raihan, Dir, Bu. Bisma, Dir, Bu. Tio, Dir, Bu. Aulia, Dir, Bu. Anjas. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Oke, untuk tidak memperpanjang lagi percakapannya, kita akan belajar tentang susunan sel saraf. Sebelumnya, Ibu akan mengulang kembali apa itu sel saraf. Sel saraf adalah sistem saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls yang terbentuk karena adanya stimulus atau rangsang yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada yang tahu? Belum, Bu. Baiklah, di sini Bu akan menjelaskannya kembali. Di antara 3 bagiannya itu ya
Di antaranya yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Di mana sel saraf sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Selanjutnya, sel saraf motorik. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mengirimkan sinyal listrik kepada otot tubuh sehingga menyebabkan otot berfungsi. Selanjutnya, sel saraf penghubung, di mana sel saraf penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Baiklah, di sini untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan membawa alat peraga yang telah Ibu siapkan untuk kalian memahaminya agar lebih jelas. Kemudian, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Baik, pertama di sini adanya dendrit, badan sel, nukleus, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. Oke, yang pertama, dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls sel saraf dari sel reseptor dan diteruskan ke badan sel. Badan sel merupakan bagian tubuh sel yang di dalamnya terdapat nukleus, mitokondria, retikulum, dan lainnya. Yang putih ini kita sebut sebagai nukleus, di mana nukleus ini berfungsi untuk pusat pengatur kegiatan sel, contohnya seperti metabolisme. Akson yang terdapat di dalam selubung mielin fungsinya untuk meneruskan rangsang dari badan sel ke sel selanjutnya, baik itu sel saraf atau sel reseptor. Di sini adanya sel Schwann. Ini sel Schwann ini yang kecil, yang berwarna hitam ini, bertanda dengan spidol. Sel Schwann ini merupakan sel belia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Jadi ini berfungsi untuk membentuk selubung mielinnya. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson dan memenuhi nutrisi pada akson. Selanjutnya itu adanya nodus Ranvier yang berwarna biru ini. Perbedaan dari putih ini nodus Ranviernya. Nodus Ranvier merupakan titik lompatan rangsang pada akson. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier. Oke, dan yang terakhir itu adanya sinapsis. Sinapsis ini berfungsi sebagai tempat perpindahan rangsang dari sel saraf ke sel lainnya. Setelah Ibu mau menjelaskan bagian-bagian dari sel saraf dan fungsinya, apakah sudah dimengerti? Sudah, Bu. Oke, kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah sistem saraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, dan sebagainya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskula. Fungsi dari sistem saraf yang pertama, pengatur dan pengendali kerja organ tubuh. Dan yang kedua, pusat pengendali tanggapan. Dan yang ketiga itu, alat komunikasi dengan dunia luar. Oke, di sini sebelum Ibu lanjutkan pelajaran kita, Ibu memberi tugas untuk kalian jawab dengan waktu 15 menit ya. Oke, cara soalnya. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem saraf pada manusia. Ya. Yang kedua, jelaskan proses jalannya rangsang dari dendrit ke bonkol sinapsis pada sistem saraf manusia. Oke, yang ketiga, sebutkan bagian apa saja yang terdapat pada
Diwakili dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.